Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang kaidah fikih yang berhubungan dengan akad muawadah atau tijari. Dengan beranggotakan yang pertama Mulyana Roza dengan NIM 19160100071, yang kedua Melisa Mutiara dengan NIM 19160100072, yang ketiga Egi Gustiana Putri dengan NIM 19160100073, dan yang keempat Marta Vini Safira dengan NIM 19160100074. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Mulyana Roza dengan NIM 19160100071 yang akan menyampaikan tentang pengertian kaidah fikih yang berhubungan dengan akad muawadah atau tijari. Pengertian kaidah fikih yang berhubungan dengan akad muawadah atau tijari. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasional dengan menggunakan prinsip syariah. Kehadirannya antara lain dilatar belakangi oleh buruknya sistem perbankan yang menggunakan konsep bunga yang notabene bersifat ribawi dan merusak tatanan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dalam operasionalnya, baik perhimpunan maupun pembiayaan, bank syariah menggunakan akad-akad sesuai prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yang digali oleh para mujtahid dari Al-Quran dan As-Sunnah melahirkan konsep-konsep fikih dan dikembangkan melalui ijtihad para ahli fikih yang tertuang dalam kitab-kitab fikih. Salah satu bentuk akad dilihat dari segi tukar-menukar hak adalah uqudun muawadah atau tabadul, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar timbal balik atau tukar-menukar, misalnya jual beli dan ijarah. Akad jual beli dan ijarah merupakan bentuk akad yang diimplementasikan dalam operasional bank syariah, yaitu dalam bentuk pembiayaan. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Egi Gustiana Putri dengan NIM 191601073 tentang akad muawadah atau tabadul dalam konsep fikih. Kepada Egi dipersilakan. B. Akad muawadah atau tabadul dalam konsep fikih. Yang pertama adalah jual beli. Istilah jual beli dalam bahasa Arab artinya yaitu al-ba'i. Kata al-ba'i secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang artinya tukar menukar suatu barang dengan barang lainnya. Sehingga jual beli merupakan suatu akad yang menunjukkan terjadinya tukar menukar barang dan terjadinya perpindahan milik dari penjual kepada pembeli. Dalam jual beli terdiri dari ijab atau pernyataan penjual dan qabul atau pernyataan dari pembeli. B. Ijarah. Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah sewa atau jasa. Istilah ijarah pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah. Secara makna dan konteksnya dalam perbankan, ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata, ijarah berarti menyewa sesuatu tanpa maksud memilikinya. Rukun ijarah menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul, sedangkan syaratnya yaitu adanya ujrah atau upah serta manfaat barang diketahui. Kamil Musa menambahkan bahwa syarat ijarah adalah diketahui masa atau waktunya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Melisa Mutiara. C. Akad muawadah tabadul di perbankan syariah. A. Bai al-murabahah. Dalam istilah perbankan syariah, murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank pada waktu yang ditetapkan. Murabahah dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, murabahah dengan pesanan, maksudnya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli murabahah apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan setelah adanya pemesanan. Yang kedua, murabahah tanpa pemesanan, yaitu bank syariah menyediakan barang baik yang ada memesan ataupun tidak ada yang memesan barang. Yang B,
terorganisir. Dalam teknisnya, apabila barang diserahkan kepada bank oleh produsen, maka bank akan menjualnya kepada nasabah secara tunai atau cicilan. Harga jual bank adalah harga beli bank dari produsen ditambah keuntungan. Apabila bank menjual secara tunai, biasanya disebut pembiayaan talangan. Apabila bank menjual secara cicilan, maka bank dan nasabah harus menyepakati harga jual dan jangka waktunya pembayaran. Harga jual tersebut dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tetap berlaku, tidak berubah. C. Bai al-istisna. Istisna yaitu pembiayaan berdasarkan akad istisna, mirip dengan salam, berbedanya terletak pada objek yang dibiayai dan cara pembayaran. Pada istina, objek yang dibiayai bersifat kostumis sehingga harus dibuat lebih dahulu. Pada salam, pembayaran oleh bank di muka sekaligus, sedangkan pada istisna, pembayaran oleh bank dapat dicicil atau bertahap. Yang C. Ijarah dan al-ijarah al-mutahiyah bit-tamlik. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau barang itu sendiri. Sedangkan al-ijarah al-mutahiyah bit-tamlik adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa. Al-ijarah al-mutahiyah bit-tamlik memiliki banyak bentuk tergantung pada apa yang disepakati kedua pihak yang berkontrak. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Marta Vini Sevira dengan NIM 19160100074. Kepada Marta Vini Sevira dipersilahkan. Analisis akad muahwadah atau tabadul dalam konsep fikih dan bank syariah. Yang pertama, bai al-murabahah. Perbedaan bai al-murabahah dalam konsep fikih dengan praktek perbankan adalah: yang pertama, pembayaran uang pembelian dalam jual beli murabahah menurut konsep fikih adalah tunai atau cash, tidak boleh kredit atau nasiah. Sedangkan dalam praktek perbankan dilakukan secara kredit. Yang kedua, dalam konsep fikih, jual beli murabahah terjadi antara penjual dan pembeli. Sedangkan dalam praktek di perbankan, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Sementara bank membeli dari pasar, jadi terjadi tiga pihak. Yang ketiga, dalam konsep fikih, barang milik penjual, sedangkan dalam perbankan, terkadang nasabah menjadi wakil bank untuk membeli barang. Dalam hal ini, seharusnya barang itu sudah menjadi milik bank. Dalam konsep fikih, apabila barang itu bukan milik penjual, maka tidak sah untuk melakukan akad murabahah. Bagian 2, bai as-salam. Dalam praktek LKS mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, padahal bank bertindak sebagai penjual barang kepada nasabah. Hal ini terkait dengan kedudukan bank yang hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi, tidak boleh mengadakan transaksi jual beli. Aturan tersebut yang berlaku pada bank transaksi jual beli. Sedangkan pada bank syariah, semestinya bank dapat melakukan transaksi jual beli dalam terjadinya akad pembiayaan yang menyangkut jual beli, murabahah, salam, maupun istinak. Bagian 3 yaitu ijarah. Dalam praktik perbankan yang terjadi adalah akad ijarah al-muntahiyah bit-tamlik. Hal tersebut tidak dikenal dalam konsep fikih karena akad ijarah dalam konsep fikih hanyalah
bukan alias jual beli. Dalam praktek LKS, akad sewa atau ijarah digabung dengan jual beli. Menurut Imam Hanafi, Al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, dalam satu transaksi tidak boleh ada dua akad sekaligus. Menurut Malik, akad jual beli boleh disatukan dengan ijarah. Tampaknya akad transaksi dalam ijarah muntahiyah bitamlik berpedoman pada pendapat Imam Malik. Akad ijarah dan jual beli memiliki unsur kesamaan, yaitu akad tukar menukar dengan adanya iwad, atau akad muawadah atau akad tabadul. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.